Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Ponibah dalam kegiatan Bercakap Part 14. Pada Bercakap kali ini kami mengusung tema yang sangat menarik, yaitu Mitatika, mitos dan fakta matematika. Tak hanya itu, kami juga menghadirkan narasumber yang tidak kalah menariknya nih, yaitu ada Kak Taufik. Yuk kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Halo Kak Taufik. Halo Kak Ponimah. Gimana kabarnya nih Kak? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini sibuk ngapain nih Kak? Kalau sekarang sih masih sibuk kuliah ya, sama beberapa juga ada tugas dari Ilprof yang harus saya selesaikan dengan teman-teman Ilprof juga. Oh iya, alhamdulillah semangat Kak untuk tugasnya ya. Oh iya, harus gitu. Oke, oh iya ngomong-ngomong nih teman-teman, Kak Taufik ini mempunyai nama lengkap Muhammad Taufik. Nah, beliau sekarang lagi berpendidikan di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Benar ya Kak? Ya, betul. Ya, benar sekali. Oke, kali ini Kak kita bakal membahas tentang mitatika, mitos dan fakta matematika. Oke, siap. Siap nih Kak. Langsung saja nih Kak, kayaknya saya udah nggak sabar nih soalnya tema kali ini menarik sekali menurut saya. Iya. Mitatika yang pertama nih Kak, matematika itu sangat sulit. Menurut Kakak tuh gimana? Itu mitos atau fakta Kak? Kalau menurut saya itu sebuah fakta, cuman perlu sebuah revisi dari kalimatnya. Bukan sangat sulit, tapi hanya kesulit ya. Karena pada dasarnya itu kan banyak orang yang menganggap matematika itu memang sulit. Sebagai contoh ya, beberapa jurnal saya pernah membaca sebuah artikel juga yang mengatakan bahwa matematika itu yang sulit. Dari 1.000 orang yang disebut itu yang memang banyak dan dominan itu mengatakan sulit. Nah, kenapa sulit? Itu karena alasannya ya kenapa banyak orang menganggap bahwa matematika itu sulit. Nah, yang pertama itu banyak buku ajar matematika dari Indonesia ya, terjadi Indonesia itu menyajikan soal-soal yang mungkin kurang kontekstual sehingga siswa atau orang-orang yang belajar matematika itu menganggap bahwa matematika itu abstrak, hanya angka-angka saja. Jadi kita pusing kalau bertemu dengan angka-angka, seperti itu ya Kak Nurina ya. Itu. Benar sekali Kak. Nah, yang kedua itu kemampuan guru dalam menjelaskan matematika di kelas, yang mana mungkin waktu kita masih sekolah kita sering menjumpai doktrin bahwa guru matematika itu killer, galak. Nah, itu yang menyebabkan matematika itu dianggap sebagai mata pelajaran yang menyeramkan. Akhirnya ya siswa pun juga malas belajar matematika dan akhirnya dampaknya mereka beranggapan bahwa matematika itu susah dan sulit, susah untuk dipahami, untuk dikerjakan. Nah, itu. Dan yang ketiga ya faktor dari siswa itu sendiri, yang mana ketika siswa sudah mendoktrin dirinya untuk bahwa matematika itu susah, jadi ya apapun yang kita lakukan, apapun yang diusahakan, maka doktrin itu akan tetap mengena di diri kita sendiri karena mereka sudah menganggap bahwa matematika itu susah dan sulit. Oke, jadi intinya kita tuh harus berpikir, jangan berpikir kalau matematika itu sulit. Jadi mindset kita tuh perlu dirubah gitu ya Kak? Nah iya benar, tergantung dari mindset kita terhadap matematika ya. Oke, kita lanjut Kak. Mitatika yang kedua, matematika itu ilmu yang lebih kompleks daripada ilmu yang lain. Gimana nih Kak menurut Kakak? Ya, itu merupakan sebuah fakta ya kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena memang banyak ya ilmu-ilmu di luar sana selain ilmu matematika ya, ilmu ekonomi itu mengaplikasikan matematika di dalamnya. Sehingga matematika itu bukan hanya matematika aja, tapi juga mengimplementasi dari matematika itu dapat dilaksanakan di segala bidang aspek kehidupan. Nah, seperti itu sih untuk yang poin kedua. Oke, iya. Saya juga setuju sih pendapat memang matematika itu kompleks ya. Untuk yang ketiga nih Kak, matematika itu hanya sekedar soal yang diselesaikan untuk memperoleh jawaban. Nah, gimana nih Kak menurut Kakak, mitos atau fakta? Oke, kalau yang itu mungkin menurut saya mitos ya. Nah, kenapa dibilang mitos? Karena yang pertama, matematika memang mungkin dewasa ini kita sering beranggapan ya atau melihat kondisi di mana matematika memang hanya sekedar soal diselesaikan, selesai, gitu kan ya. Cuman kalau misalnya kita berpikir lebih dalam lagi, bahwasanya matematika itu lebih dari sekedar kita menyelesaikan soal selesai udah, bukan.
tapi bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis, runtut, terstruktur, dan juga logis dalam mengerti matematika. Selain itu, matematika juga mengajak kita untuk berpikir secara kritis setiap permasalahan yang ada. Bagaimana kita bisa membaca masalah dengan teliti. Kemudian kita memahami cara apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang kedua, yang terakhir, itu bagaimana kita bisa membuat kesimpulan atas langkah-langkah yang telah kita lakukan, sehingga hasil yang kita dapatkan itu merupakan hasil yang akurat dan juga dapat dibuktikan kebenarannya. Keren sekali jawabannya ya. Selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta? Matematika itu menyenangkan. Nah gimana nih Kak? Oke, kalau berbicara soal menyenangkan ya mungkin ini lebih ke pendapat saya ya. Iya. Oke, kalau matematika itu menyenangkan, kalau menurut saya itu ya fakta gitu. Kenapa? Ya awalnya saya menganggap bahwa matematika itu menyeramkan dulu waktu SD. Tapi pikiran itu berubah ketika waktu saya SMP, yang mana saya sudah mulai mendapatkan pola dalam matematika, sehingga setiap kali saya mendapatkan soal matematika saya menganggap itu sebuah tantangan. Dan artinya itu bukan sebuah hal yang susah, bukan sebuah hal yang menakutkan, bukan sebuah hal yang menyeramkan, itu sebuah hal tantangan yang harus saya selesaikan, sehingga akhirnya di situ ketika kita selesai dengan tantangan yang satu akan naik ke level yang lebih tinggi, sehingga keasikan dalam menyelesaikan tantangan itu yang saya inginkan dan yang saya cari, sehingga ya saya menganggap matematika itu bukan suatu hal yang menakutkan, menyeramkan, tapi sebagai suatu hal yang asik karena penuh dengan tantangan yang harus kita selesaikan. Iya. Jadi sebuah tantangan itu memompa semangat kita gitu ya Kak untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Ya, betul. Ini untuk yang terakhir nih Kak, wah, matematika itu penting untuk kehidupan saat ini dan masa depan. Gimana nih Kak, menurut Kakak itu fakta atau mitos? Matematika itu penting untuk kehidupan masa depan, yaitu sebuah fakta. Yang pertama, kenapa itu sebuah fakta? Karena coba kita hubungkan lah ya dengan keterampilan abad 21 ya, kalau misalnya dengan masa depan ya. Keterampilan abad 21 yang mana di sana ada mengandung poin problem solving, critical thinking, dan collaboration. Yang pertama, masalah critical thinking. Oke, matematika itu merupakan sebuah ilmu yang mengajar kita untuk berpikir secara kritis, berpikir secara teliti, dan juga itu melatih kemampuan kita yang berpikir kritis. Artinya itu berrelasi dengan kemampuan critical thinking kita. Dan yang kedua, matematika itu mengajarkan kita untuk senantiasa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Artinya, setiap masalah yang kita dapatkan di matematika itu harus kita selesaikan dengan berbagai cara. Mungkin ya Kak Poniman mungkin pernah ya menjumpai satu soal matematika itu dapat diselesaikan dengan banyak cara. Iya, pernah Kak. Di situ juga yang artinya matematika itu mengasah kemampuan problem kita, yang mana suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan banyak cara. Nah di situ kalau misalnya kita relasikan dengan K21 itu matematika yang mengasah kemampuan kita dalam hal problem solving. Dan yang ketiga dan yang terakhir juga matematika. Poin ketiga di K21 ya collaboration. Nah matematika misalnya satu matematika itu berrelasi dengan materi-materi yang lain. Artinya ada hierarki di sana. Hierarki atau pola yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya, kita menemukan sebuah masalah, yang mana solusi dari masalah itu dapat diselesaikan dengan kita mengaitkan antara materi satu dengan materi yang lainnya. Nah, artinya ada hierarki, ada keterkaitan di sana. Yang mana kalau misalnya kita hubungkan dengan keterampilan 21, ada kolaborasi di sana. Nah, artinya matematika itu penting untuk masa depan. Karena apa? Karena mengandung unsur pertama critical thinking, kedua problem solving, dan yang terakhir collaboration atau kolaborasi. Oke, Masya Allah, keren sekali nih sharing kita kali ini. Semoga sharing-sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Taufik ya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita malam hari ini. Oke, sama-sama. Mohon maaf ya kalau misalnya jawaban saya kurang memuaskan. Sangat memuaskan sekali Kak. Ini semoga teman-teman yang di luaran sana nih yang berpikir matematika itu sulit, matematika itu tidak menyenangkan. Semoga dengan melihat video ini teman-teman bisa merubah mindset tentang matematika itu sendiri. Saya ucapkan mohon maaf juga kepada teman-teman apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Buat teman-teman nih yang ada pertanyaan, boleh saja langsung tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau Kak Taufik ada waktu bisa dijawab ya Kak. Oke, siap. Di YouTube Matematika ya. Ya, betul sekali. Jangan lupa like, komen, dan juga share-nya nanti ya. Oke. Sebelum saya tutup nih Kak, saya ada sebuah pantun nih Kak. Nanti tolong bantu dibaca ya Kak. Oke, siap. Oke, ada Nina, ada Asih. Cakep. Mereka terkena hasutan buaya. Oh, cakep. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di bercakap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.